Para pemimpin Korps Garda Revolusi Islam atau YRGC mengintervensi pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei untuk mencabut fatwa yang melarang pengembangan senjata nuklir. Iran disebut harus memiliki senjata nuklir demi bertahannya negara Republik Islam tersebut. Laporan The Telegraph pada Sabtu 8 Februari mengatakan bahwa para pemimpin senior IRGC telah memberitahu kepada Khamenei bahwa senjata nuklir dibutuhkan untuk menghadapi ancaman eksistensial dari Barat. Media Inggris itu mengungkap beberapa komandan senior IRGC telah berbalik arah dalam beberapa bulan terakhir, terlebih sejak terpilihnya Donald Trump sebagai Presiden Amerika Serikat. Kini, para panglima IRGC mendesak Iran untuk mengembangkan bom nuklir. Pejabat menyebut fatwa yang mengharamkan nuklir itu menjadi satu-satunya kendala yang mencegah pengembangan senjata nuklir. Tekanan terhadap Khamenei dari para politisi juga telah meningkat secara terbuka dalam beberapa bulan terakhir. Puluhan anggota parlemen Iran tahun lalu mendesak Dewan Keamanan Nasional tertinggi mereka untuk merevisi kebijakan nuklirnya. Seorang anggota parlemen mengatakan fatwa Khamenei telah berlaku, tetapi menyatakan bahwa dalam Islam Syiah, putusan dapat berubah berdasarkan waktu dan keadaan. לא משאירים כלום לעזתים! על הבלגן! עוד פעם, דחוף לאש את הכיסא, יאללה, דחוף אותו. Pasukan pertahanan Israel menarik mundur sepenuhnya pasukan dari poros Netzarim Gaza pada Minggu 9 Februari 2025. Namun sebelum mundur, para tentara membakar properti milik warga Gaza yang ada di wilayah tersebut. Yediot Ahronot melaporkan pasukan IDF yang akan mundur, yakni Brigade ke-36 dan Brigade ke-162. IDF tidak memberikan pernyataan apapun tentang penarikan pasukan yang dilakukan. Begitupun pejabat politik juga tidak ada yang membahasnya. Rekaman yang disiarkan Al Jazeera memperlihatkan IDF membakar semua barang, termasuk peralatan militer sebelum mereka mundur dari poros Netzarim. Adapun tentara Israel mulai proses penarikan diri dari poros Netzarim tersebut pada Minggu 9 Februari pukul 6 pagi waktu setempat. Langkah ini berdasarkan kesepakatan perjanjian gencatan senjata antara Israel dan Hamas, di mana penarikan IDF akan selesai pada hari ke-22 setelah dimulainya gencatan senjata pada 19 Januari lalu. Diketahui IDF telah membentuk poros Netzarim yang membentang dari Kibbutz Be'eri di wilayah Gaza hingga Laut Mediterania. Poros tersebut memiliki panjang 8 km dan lebar 7 km dengan tujuan mengisolasi jalur Gaza Utara dari bagian tengah dan selatannya. Selain itu juga mengamankan pergerakan pasukannya di antara daerah konsentrasi militer. Poros tersebut dikenal di Israel sebagai pusat operasi militer setelah invasi darat jalur Gaza pada Oktober 2023. Uni Emirat Arab murka terhadap Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu terkait pembentukan negara Palestina di Kerajaan Arab Saudi. Tidak hanya itu, Iran juga mengecam keras pernyataan Netanyahu tersebut. Bahkan Iran menyerukan untuk pertemuan darurat segera Organisasi Kerjasama Islam atau OKI. UAE tegas menolak pernyataan provokatif Netanyahu soal pembentukan negara Palestina di Saudi. Menteri Negara UAE Khalifa bin Shaheen Al-Marar menyebut Israel terang-terangan melanggar hukum internasional dan piagam PBB. Ia menegaskan kembali solidaritas penuh UAE dan Arab Saudi terhadap segala ancaman, stabilitas dan kedaulatan kerajaan. Menurutnya, kedaulatan Arab Saudi adalah garis merah yang tidak dapat diganggu-gugat oleh negara manapun. UAE menolak segala pelanggaran hak Palestina yang tidak dapat dicabut dan upaya pengusiran warga Gaza. Ia menekankan perlunya menghentikan permukiman yang mengancam stabilitas regional dan merusak prospek perdamaian dan hidup berdampingan. Penolakan serupa juga turut disampaikan oleh Iran. Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi dalam percakapan telepon dengan mitranya dari Mesir Badr Abdelati pada Sabtu 8 Februari malam menyerukan pertemuan darurat segera Organisasi Kerjasama Islam mengenai Gaza. Iran dan banyak negara lain telah menolak rencana Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang mau merekonstruksi jalur Gaza pasca perang dengan Israel. Iran menekankan bahwa koalisi negara-negara Islam mampu membangun kembali jalur Gaza.
Presiden Iran Masoud Pezeshkian menyerukan pembentukan koalisi internasional yang diikuti oleh negara-negara Islam, di mana koalisi tersebut yang akan membantu warga Palestina di Gaza membangun kembali wilayah mereka yang hancur akibat perang Israel. Pezeshkian pun meyakini koalisi negara Islam itu mampu membangun kembali Gaza dan memulihkan kehidupan warga Palestina. Demikian disampaikan Pezeshkian saat menjamu anggota Dewan Syura Hamas dan ketuanya Muhammad Ismail Darwish pada Sabtu 8 Februari. Lebih lanjut, Pezeshkian memuji rakyat Palestina atas kemenangan mereka melawan Israel. Ia menyebut bahwa warga Gaza telah mencegah rezim Israel mencapai tujuan perangnya. Ia juga menegaskan kembali dukungan Iran terhadap front perlawanan dan rakyat Gaza. Pezeshkian menyatakan bahwa front perlawanan Palestina adalah pemenangnya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.